Ini satu. Yang kedua, kitab tersebut disebutkan dalam halaman 11 itu bukan karya Ibnu Hajar, akan tetapi kitab tersebut adalah karya Al-Faqihi dan As-Saifi yang merupakan murid Ibnu Hajar. Kemudian oleh mereka berdua, agar populer dan terkenal, maka kitab itu dinisbatkan kepada gurunya Ibnu Hajar. Berarti di sini ada indikasi palsu, atau katakanlah palsu. Hal semacam ini apakah ada di dunia perkitaban? Oh, banyak. Iya, banyak. Ya, ada kitab yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah juga. Nanti pada video berikutnya akan kami sampaikan. Nah, begitu teman-teman. Iya, berarti si Ma'ruf Fauzin ini ya mungkin kurang banyak membaca, atau kalau memang dia ahli membaca, tidak memiliki pemahaman yang tepat dan benar. Atau yang ketiga, kalau memang dia sudah memiliki pemahaman yang tepat dan benar, ya dia harus berbohong karena membela yang bohong. Ini yang pertama, kebohongan gitu. Nah, yang kedua, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semuanya. Kali ini saya ingin menanggapi adanya sebuah pernyataan dari seorang Kiai Madura, yang mana beliaunya ini memang dikenal sebagai orang yang tidak meyakini atau bahkan membatalkan nasab Ba'alawi. Sehingga dalam satu kesempatan ketika ada sebuah video dari seorang kiai juga yang katakan beliau ini adalah seorang muhibbin Ba'alawi, yang dalam video itu beliau yang bersangkutan bernama Kiai Ma'ruf Fauzin, beliau mengatakan bahwa katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat Ba'alawi dalam kitab beliau. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, ini kata Kiai Ma'ruf Fauzin, dalam kitab beliau yaitu Sabatul Imam Ibnu Hajar. Jadi katanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab namanya kitab As-Sabat, Sabatul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah dalam kitabnya ini beliau mengisbat nasab Ba'alawi. Kemudian pernyataan beliau Kiai Ma'ruf Fauzin yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar itu mengisbat Ba'alawi di kitabnya ini yang bernama Sabat, ini dibantah oleh seorang kiai Madura yang justru sebaliknya membatalkan, tidak meyakini, atau malah membenci terhadap nasab Ba'alawi ini. Saya katakan membenci karena saya lihat, saya dengar kata-katanya itu adalah kata-kata yang keras. Bahkan menyebutnya saja itu sudah tidak kondusif. Menyebut namanya saja, seperti misalkan ketika seorang Kiai Madura ini yang membantah pernyataan Kiai Ma'ruf Fauzin karena tidak sependapat. Karena Kiai Ma'ruf Fauzin adalah seorang muhibbin, beliaunya sendiri adalah seorang yang selama ini gemar getol membatalkan nasab Ba'alawi, sehingga ketika menyebut nama Kiai Ma'ruf Fauzin itu ya tinggal menyebut namanya saja tanpa menyebut kahak, begitulah.
Tapi ketika menyebut kiai-kiai yang lain yang sejalan dengan dirinya, disebut itu kiai ini, kiai atau ustadz ini atau siapa. Jadi penamaan tokohnya disebut. Baik, kita lepas dari pembahasan ini. Yang ingin saya tanggapi di sini, ketika Kiai Madura ini menanggapi, dia menyatakan apa? Bahwa kitab As-Sabat itu bukan karangan Imam Ibnu Hajar katanya. Baik. Jadi kitab As-Sabat itu bukan karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini pernyataan Kiai Madura. Yang bersangkutan Kiai siapa namanya itu? Kiai Ja'far atau siapa ya? Saya tidak kenal. Jadi yang bersangkutan ini mengatakan bahwa kitab As-Sabat itu bukan karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian beliau mengatakan apa? Terbukti di halaman yang ke-11 ternyata itu karangannya murid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang kemudian sama muridnya, dua muridnya katanya itu. Dua muridnya yaitu As-Sayfi sama Al-Fakihi. Kitabnya ini dinisbahkan kepada gurunya. Untuk apa? Tujuan agar supaya populer, terkenal, atau bahasa sekarang viral, atau banyak digemari begitu. Sehingga kitabnya ini dinisbahkan kepada beliau. Padahal bukan karangan Imam Ibnu Hajar katanya. Apa iya betul seperti itu pemahamannya yang ada di halaman 11 tadi yang seperti dikatakan oleh Bapak Kiai ini? Baik, kita baca. Jadi membaca itu harus agar supaya memahami dengan baik, bisa mencerna dengan baik, maka ketika membaca itu harus dengan hati dan pikiran yang stabil atau yang netral, sehingga tidak ke kanan-kananan dan tidak ke kiri-kirian. Jadi membaca itu bukan dengan perasaan membenci atau malah ingin mencari kesalahan. Jadi membaca dengan baik, membaca dengan hati yang bersih, dengan netral. Baik, kita baca. Dan di sini saya tidak ingin memihak kepada siapapun ya. Saya tidak ingin memihak kepada siapapun. Saya hanya ingin mencari kebenaran. Hanya ingin mencari kebenaran dan membela kebenaran itu. Kita gali faktanya. Apakah iya betul bahwa kitab As-Sabat itu bukan karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seperti yang dijelaskan di halaman 11? Tapi itu adalah karangan dua murid beliau, Al-Fakihi dan As-Sayfi, yang kemudian dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar. Yang anehnya lagi, Kiai Madura ini mengatakan apa? Bahwa dari sini berarti ini ada indikasi pemalsuan katanya, atau bahkan palsu. Jadi kitab As-Sabat dikatakan palsu. Kemudian lebih parahnya lagi, apakah seperti ini, yaitu pemalsuan kitab, tahriful kutub misalkan, pemalsuan kitab-kitab ulama, ini apakah terjadi? Beliau menyatakan sendiri dalam video, banyak terjadi. Ini pernyataan yang luar biasa ini. Adalah sebuah keberanian dalam kesesatan. Jadi pernyataan semacam ini sangat membahayakan. Ini bisa membawa umat kepada tidak meyakini terhadap kitab-kitab para ulama. Tidak meyakini kepada kitab para ulama sama halnya dengan tidak meyakini pada ulama itu sendiri, bahwa ulama tukang palsu. Jadi ini sudah merembet kemana-mana ini. Yang bersangkutan ini sudah tidak meyakini atau bahkan mengatakan bahwa nasabah Alawi itu palsu, sampai merembet ke pembahasan ini, yaitu mengatakan bahwa kitab As-Sabat itu palsu karena bukan karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi karangan dua muridnya yang kemudian dinisbahkan kepada beliau. Ini katanya seperti yang ada dalam video itu, indikasi pemalsuan atau bahkan palsu. Dan lebih parahnya lagi, beliau menyatakan bahwa hal yang semacam ini sudah banyak terjadi di kitab-kitab ulama itu. Artinya pemalsuan semacam ini. Ini sangat membahayakan, pernyataan yang sangat menyesatkan ini. Menggiring umat bisa
tidak percaya terhadap kitab-kitab para ulama atau bahkan tidak percaya kepada ulamanya. Kalau umat sudah tidak percaya pada ulama, mau lari kemana? Dijauhkan dari ulama, naudzubillahi min dzalik. Baik, kita buktikan. Kitabus Sabat itu ternyata itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sudah jelas. Di awal judulnya itu sudah jelas. Apalagi nanti di halaman ke-11-nya itu, di halaman ke-11-nya itu bukan mengatakan bahwa As-Sabat ini, Kitabus Sabat adalah karangannya dua muridnya, Imam Ibnu Hajar yang bernama Al-Faqihi dan As-Sayfi. Baik, kita runut satu-satu. Pertama, yang membuktikan bahwa Kitabus Sabat ini adalah karangannya Imam Ibnu Hajar, ini sudah jelas. Pertama dari judulnya, Sabatul Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Min tasnifihi. Min tasnifihi. Jadi jelas di judulnya saja itu sudah jelas bahwa Kitabus Sabat ini adalah karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukti yang pertama. Kemudian pada halaman berikutnya, di halaman ke-6 itu disebutkan amma ba'du fahada sabatu asanidil imam Syekhul Islam Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Mufannin Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami Al-Misri thumma Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah. Katabahu. Jadi di sini jelas dikatakan katabahu. Ini ditulis. Kitabus Sabat ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ijazatan li ahadi a'yani Makkah wa qudatiha, sebagai bentuk ijazah, pengijazahan beliau kepada salah seorang tokoh-tokoh pembesar-pembesar atau hakim-hakim Mekah. Ini jelas dikatakan di sini katabahu ijazatan li ahadi ayani Makkah wa qudatiha. Baik, ini yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Jadi di halaman 6-nya itu sudah jelas bahwa memang kitab As-Sabat ini adalah karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi di halaman 6-nya saja ditulis, sekali lagi di sini ditulis dengan jelas katabahu ijazatan li ahadi a'yani Makkah wa qudatiha, bahwa Kitabus Sabat ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar sebagai bentuk pengijazahan beliau kepada salah seorang tokoh-tokoh Mekah dan hakim-hakim yang ada di kota Mekah pada saat itu. Baik, ini di halaman 6-nya. Jadi kalau membaca sebuah buku atau kitab ulama apalagi, maka usahakan dibaca dari awal sampai akhir dengan dipahami dengan baik, hati yang lapang, netral, sehingga tidak memihak kepada siapapun. Sehingga kalau pikiran itu sudah terpihak kepada satu arah, maka yang akan mengarah ke sana sehingga akan terjadi kesalahpahaman. Baik, kemudian lanjut kepada halaman berikutnya, halaman ke-7. Di sini disebutkan tarjamatun wajizatun lil muallif, sejarah atau biografi singkat sang pengarang. Siapa pengarangnya? Apakah Al-Faqihi dan As-Sayfi? Jawabannya tidak, bukan itu. Tarjamatun wajizatun lil muallif. Jadi sejarah singkat sang pengarang kitab As-Sabat ini. Dikatakan, ini di halaman yang ke-7. Huwal imamul kabir faqihu asrihi wa mufti zamanihi al-alamatul mutafannin Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Ma'ruf ibn Hajar al-Ma'ruf ibn Hajar As-Salmuntini Al-Haytami As-Sa'di Al-Ansari Al-Misri thumma Al-Makki Asy-Syafi'i. Jadi jelas di sini bahwa sang pengarang ini adalah Al-Imamul Kabir, Faqihu Asrihi wa Mufti Zamanihi, sampai Al-Ma'ruf Ibn Hajar yang dikenal dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi sekali lagi pengarangnya adalah Imam Ibnu Hajar, bukan As-Sayfi, bukan Al-Faqih seperti yang dikatakan oleh seorang kiai yang dari Madura itu. Yang itu disalahfahami, beliau membaca di halaman yang ke-11. Jadi di halaman 11-nya itu disalahfahami. Beliau salah faham, gagal faham. Baik, kemudian lanjut ke
halaman 11-nya. At-Ta'riful Kitab, Tawsiqu Nisbatil Kitab. Jadi jelas di sini bahwa dikatakan tawsik mengokohkan nisbahnya kitab ini. Artinya kitab ini karangannya siapa? Apakah ia betul-betul karangannya Imam Ibnu Hajar? Buktinya apa? Kita baca. Hadzal kitab sabitun nisbah lil Imam Ibnu Hajar. Dikatakan bahwa kitab ini, kitab Sabat, adalah sabitun nisbah, subutun nisbah. Atau bahasa gamblangnya begini. Kitab ini adalah betul-betul karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Buktinya adalah faqad nasabahu ilaihi tilmidahul faqihi was-sayfi fi tarjamatihi ma lahu. Maka sungguh kitab ini telah dinisbahkan oleh kedua murid beliau, oleh kedua murid Imam Ibnu Hajar Al-Faqihi sama As-Sayfi, pada saat beliau berdua ini memberikan biografi tentang sang guru, bahwa betul As-Sabat itu adalah karangan gurunya. Jadi di sini dikatakan apa? Bahwa kitab As-Sabat ini terbukti karangan Imam Ibnu Hajar itu pengakuan dan penisbatan kedua murid Imam Ibnu Hajar itu sendiri yang menjadi pengakuan atau penisbatan kepada beliau. Kan yang tahu betul terhadap karangan-karangan seorang kiai atau seorang ulama itu kan muridnya. Maka ini dikatakan bahwa kitab As-Sabat itu memang betul-betul karangannya Imam Ibnu Hajar, diakui oleh kedua murid beliau, yaitu Al-Faqihi dan As-Sayfi. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa As-Sayfi sama Al-Faqihi ini adalah mengarang kitab As-Sabat yang kemudian dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar. Justru sebaliknya, kedua murid beliau di sini dikatakan bahwa kedua murid beliau ini Al-Faqihi sama As-Sayfi itu menguatkan, mengokohkan, menisbahkan bahwa kitab As-Sabat adalah karangannya Imam Ibnu Hajar sang guru. Jadi sekali lagi, kedua murid beliau di halaman 11-nya ini itu malah mengokohkan, menguatkan bahwa kitab As-Sabat adalah karangan sang guru, yaitu Imam Ibnu Hajar, bukan karangan beliau. Ini yang perlu dipahami. Baik, jadi yang bersangkutan ini salah faham. Dikira faqad nasabahu ilaihi tilmidahul faqih was-sayfi fi tarjamatihi malahu, ini enggak dibaca sama beliaunya. Makanya kalau membaca itu lengkap begitu ya. Jadi pada saat Al-Faqihi sama As-Sayfi itu memberikan biografi tentang sang guru, itu menyebutkan bahwa kitab As-Sabat itu termasuk karangan sang gurunya. Jadi di sini nggak ada kepalsuan, nggak ada indikasi pemalsuan seperti yang Anda tuduhkan itu, bahwa Al-Faqih sama As-Sayfi ini telah memalsukan. Na'udzubillahi min dalik. Ini telah menuduh ulama berbohong, menuduh ulama-ulama berbohong. Na'udzubillah. Jadi ini merembet kemana-mana. Anda sudah memalsukan, tidak meyakini nasab Alawi. Anda sudah berani mengatakan bahwa Al-Faqih As-Sayfi telah memalsukan kitab As-Sabat tersebut kepada Imam Ibnu Hajar itu. Bahkan lebih parahnya lagi, dia mengatakan bahwa pemalsuan semacam ini di kitab-kitab ulama itu banyak katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pernyataan yang sesat, menyesatkan, ngawur serampangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari pemikiran pernyataan yang semacam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita dijaga oleh Allah, keluarga kita terkhusus, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dari pemahaman orang-orang yang semacam ini. Baik. Dan lebih anehnya lagi, beliau ini yang bersangkutan, yang dari Madura ini adalah kan seorang murid. Katanya seorang murid As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan murid dari Sayyid Abbas itu sendiri. Padahal beliau berdua itu pecinta habaib. Di majelis-majelisnya itu enggak lepas dari habaib. Pecinta habaib. Gurunya itu pecinta habaib. Na'udzubillah. Jadi kalau seorang itu sudah mengatakan bahwa klan Ba'alawi itu terputus, bahkan menyebut namanya tanpa menyebut Habib atau Sayyid begitu ya, disebut Ubaidillah, itu kan menyakiti sebetulnya. Otomatis ketika yang bersangkutan ini yang dari Madura itu menyakiti atau mencela habaib,
itu sama halnya dengan mencela guru-guru dari sang guru beliau itu sendiri. Karena di antara banyak sekali guru-guru As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki itu banyak sekali guru-guru beliau dari kalangan Ba'alawi. Maka ketika Anda menyakiti atau mencela, mengatakan nasab Ba'alawi itu palsu, itu sama halnya Anda telah menyakiti guru Anda sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah kesalahpahaman. Anehnya beliau ini ingin meluruskan. Jadi menyalahkan yang tidak salah, akhirnya salah sendiri. Jadi kan sebetulnya dalam videonya itu yang bersangkutan ini yang dari Madura, kisah apa namanya itu, Kiai Ja'far kalau nggak salah. Yang bersangkutan ini kan ingin menyalahkan Kiai Ma'ruf Fauzi. Akan tetapi yaitu ingin menyalahkan, tapi ternyata beliau yang salah sendiri karena gagal faham, karena berangkat dari ya wallahu alam, apakah dari kebencian atau kurang memahami atau tidak membaca dari awal sampai akhir, akhirnya gagal faham. Baik, demikian, tidak panjang lebar, semoga hal ini yang cukup singkat ini bisa difahami. Baik, ini masalah sekali lagi, ini masalah tentang apakah kitab As-Sabat itu karangan Imam Ibnu Hajar atau karangan dua muridnya. Ternyata kitab As-Sabat adalah karangannya Imam Ibnu Hajar, yang ini dikuatkan oleh pengakuan penisbatan kedua murid beliau, yaitu As-Saifi sama Al-Fakihi. Baik.